Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah jahiliyah yang ke-43, yaitu juhudul qadar. Orang-orang jahiliyah menolak takdir, menentang takdir. Ya, ini apa dalilnya mereka menolak takdir? Syekh menyebutkan dalilnya, Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan masalah ini. Dalilnya di sini disebutkan 3, Bapak ya. Saya sebutkan satu saja, yaitu surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik akan berkata, kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak melakukan syirik. Begitu juga leluhur kami, dan kami pun tidak akan mengharamkan sesuatu. Orang-orang musyrik berkata, kalau Allah berkehendak, kami tidak akan menyekutukannya. Kami dan leluhur kami tidak akan menyekutukannya dan tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Ini dalilnya ya. Jadi orang-orang musyrik menyatakan kalau Allah berkehendak, tentu kami dan leluhur kami tidak menyekutukan Allah dan tidak mengharamkan sesuatu pun. Nah, para ulama memiliki 2 tafsir terkait dengan ayat ini. Makna pertama, maksudnya menolak takdir. Orang-orang musyrik berkata, kalau Allah berkehendak, tentu kami dan leluhur kami tidak berbuat syirik. Artinya apa? Allah tidak berkehendak, makanya kami berbuat seperti ini. Ini Bapak, ini makna pertama. Maksud ayat tadi, artinya kami melakukan ini, kami menyekutukan Allah karena Allah tidak berkehendak. Allah tidak menakdirkan sesuatu. Nah ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, maksudnya Allah ridho kepada kami. Artinya gini, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Leluhur kami tidak berbuat syirik. Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik dan leluhur kami tidak berbuat syirik. Ini kalau Allah berkehendak, dan kenyataannya Allah berkehendak demikian karena Allah ridho kepada kami. Nah, artinya seandainya Allah tidak berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Kenyataannya Allah berkehendak demikian, artinya Allah ridho kepada perbuatan kami. Jadi ada 2 tafsiran ayat tadi. Pertama, artinya Allah tidak punya kehendak. Makanya kami melakukan seperti ini. Kami menyekutukan Allah, kami mengharamkan sesuatu karena Allah tidak punya kehendak. Artinya menurut penafsiran pertama, mereka menolak takdir Allah. Nah, menurut penafsiran kedua, artinya Allah ridho kepada kami. Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Tapi kenyataannya Allah berkehendak, makanya kami berbuat syirik. Nah, ini penafsiran kedua. Artinya mereka menyatakan mereka itu melakukan syirik karena diridhai oleh Allah. Ini penafsiran kedua. Dan dua-duanya batil, ya. Dua-duanya batil, dua-duanya salah. Pertama, menolak takdir. Ini batil karena segala perbuatan kita Allah takdirkan, Allah kehendaki. Ini pertama. Yang kedua juga batil. Katanya, apa kami melakukan syirik karena diridhai oleh Allah? Allah tidak ridho hambanya berbuat syirik. Allah sebutkan, wala yarda bi'ibadihil kufr, dan Allah tidak ridho
kekufuran dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tidak ridha. Jadi ketika ada seorang berbuat kufur, berbuat syirik, Allah tidak ridha. Apa ya? Nah, ini bantahan terhadap mereka. Artinya, yang pertama menolak takdir, yang kedua menetapkan takdir tapi tidak memberikan pilihan pada hamba. Artinya orang musyrik pertama menyatakan Allah tidak menakdirkan segala sesuatu. Artinya kami berbuat syirik ini tanpa kehendak Allah. Kami sendiri yang melakukan. Allah tidak punya kehendak, tidak punya takdir, tidak punya makna. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, artinya Allah ridha terhadap perbuatan kami. Allah menakdirkan kami berbuat syirik dan kami tidak punya pilihan sama sekali, tidak punya kehendak sama sekali, karena ini sudah ditakdirkan Allah dan kami dalam keadaan terpaksa. Ini juga batil, Bapak ya, karena Allah memang menakdirkan segala perbuatan kita, tapi Allah juga berikan kepada kita apa? Pilihan dan kehendak. Ya, sebagai contoh, kita diberikan dua minuman, yang satu minuman yang kotor, yang satu minuman yang bersih dan lezat. Yang kita pilih yang mana kira-kira? Kalau tawarkan, itu minuman yang lezat kan? Atau seperti saya berikan contoh, dua piring, di sini kotoran Jawi, di sini rendang. Yang kita pilih mana? Nggak mungkin kita ambil kotoran Jawi lalu menyatakan ini takdir Allah. Nggak mungkin kan? Karena kita punya apa? Kehendak dan pilihan. Nah, dalam masalah makanan saja kita punya kehendak dan pilihan. Maka begitu pula dalam masalah akhirat. Artinya gini, kita bisa milih mana surga, mana neraka. Kita pilih. Setiap orang tidak dalam keadaan terpaksa bisa milih ini surga, ini neraka. Tinggal kitanya saja maunya kemana. Kalau mau ke surga berarti harus apa? Beriman kepada Allah, beramal soleh. Tapi kalau mau neraka ya sudah, nggak usah beriman kepada Allah, berbuat maksiatlah sepuasmu. Nah ini ya. Jadi segala perbuatan kita sudah Allah takdirkan, tapi Allah juga memberikan kepada kita kehendak dan pilihan. Ya ini ya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah itu, jadi kesimpulannya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam masalah jahiliyah ke-43 ini, di antara sifat jahiliyah yaitu menolak takdir. Ini sebagian orang jahiliyah. Tapi sebagian lagi nanti sudah kita bahas. Sebagian orang jahiliyah ada juga yang menetapkan takdir. Sebagian yang menolak takdir. Ini enggak takdirkan Allah. Kami sendiri kita sendiri yang menentukan. Ini sebagian mereka. Dan sebagian lain katakan, kami bisa begini sudah ditakdirkan Allah, tapi kami tidak punya kehendak dan pilihan. Jadi ada dua nih. Ada yang menolak takdir dan ada yang menetapkan takdir dan tanpa memberikan apa? Kehendak dan pilihan kepada hamba. Dan kedua-duanya batil ya. Nah ini masalah jahiliyah yang ke-43. Nah sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-44 ya. Masalah jahiliyah yang ke-44, al-ihtijaju 'ala Allahi bihi. Nah ini masalah jahiliyah, sifat jahiliyah yang ke-44 kata Syekh, yaitu membantah Allah dengan takdir. Membantah Allah menggunakan takdir. Maksudnya apa? Kita baca syarahnya. Syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ay al-ihtijaju 'ala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bil qadar wa annahu ma'dzuruna fi kufrihim wa ma'asihim li anna Allah qaddara dzalika 'alaihim. Maksud membantah Allah dengan takdir, maksudnya bahwasanya mereka dimaafkan karena melakukan kekafiran dan kemaksiatan. Dengan alasan apa? Karena itu sudah Allah takdirkan pada diri mereka. Ini maksudnya. Mereka membantah Allah dengan menggunakan takdir. Artinya apa? Kenapa kamu melakukan syirik? Ya gimana lagi sudah Allah takdirkan. Kenapa kamu maksiat? Ya gimana lagi sudah Allah takdirkan. Nah ini membantah Allah menggunakan takdir. Dan inilah yang terjadi pada sebagian orang di zaman sekarang. Ketika ditegur, kenapa kamu maksiat terus? Kamu nggak takut Allah? Nggak takut? Ya gimana lagi sudah takdir Allah. Ini sudah suratan takdir katanya. Padahal sekali lagi, manusia hidup di dunia punya kehendak dan pilihan. Bisa milih mana, mau milih maksiat atau taat. Milih surga atau neraka. Tinggal dia milih terus jalani. Jadi nggak ada manusia hidup
dalam keadaan terpaksa. Seperti ini Bapak, seperti ibaratnya kata para ulama, rumput nih atau pohon lah, atau apa daun lah, atau rumput lebih jelasnya. Kalau ada angin bergerak ke arah timur, maka dia condong ke arah timur. Angin bergerak ke arah barat, dia condong ke arah barat. Ini rumput, iya, tapi manusia tidak seperti itu. Manusia diberikan kehendak dan pilihan. Ya, jelas Bapak ya. Jadi orang jahiliyah sekali lagi menggunakan takdir untuk membantah Allah. Ya, ini sebagian mereka sekali lagi ya, karena sebagian yang lain mereka menolak takdir. Sebagian lagi sekali lagi yang ini yang kita bahas sekarang menerima takdir tapi digunakan untuk membantah Allah dengan alasan ya kami melakukan syirik, melakukan kekafiran, kemaksiatan karena sudah Allah takdirkan. Gimana lagi? Nah ini kata Syekh ini dijelaskan wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Allah tidak meninggalkan alasan bagi mereka. Artinya Allah tidak menyisakan bagi mereka alasan untuk membantah Allah. Kenapa? Bal innahu aqahumul ikhtiyar wa aqahumul qudrah wa aqahumul masyiah. Bahkan Allah telah memberikan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik ini, ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Pilih mana? Pilih menyekutukan Allah atau mengesahkan Allah. Allah memberikan pilihan. Dan Allah juga memberikan kepada mereka kemampuan. Ya tidak? Kemampuan untuk beribadah, kemampuan tidak, ya enggak? Ya kan? Dan Allah juga memberikan kepada mereka kehendak. Mereka hendak apa? Hendak beribadah kepada Allah atau hendak beribadah kepada berhala? Allah memberikan kepada mereka kehendak. Nah, wa bayyana tariqal khair, dan Allah juga sudah menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan. Wa bayyana lahum tariqasy syarr, dan juga menjelaskan kepada mereka jalan keburukan. Dengan diutus Nabi kita Nabi Muhammad, maka sudah jelas bagi mereka mana jalan kebaikan, mana jalan. Tinggal tugas mereka apa? Ikuti kebaikan, itu kan? Ya, jadi udah nggak ada alasan mereka, oh gimana lagi sudah takdirkan Allah. Allah memberikan kamu kehendak, Allah memberikan kamu pilihan, Allah memberikan kamu kemampuan. Kenapa kamu tidak menempuh jalan kebaikan, malah menempuh jalan keburukan itu? Wa a'tahum imkaniyat yastati'una biha an yaf'alu aw yatruku. Dan Allah juga memberikan kepada mereka imkaniyat. Imkaniyat itu artinya kemampuan, sama juga kekuatan yang dengannya mereka sanggup untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Ya contohnya kita, Bapak ya, Allah kan memberikan kepada kita kemampuan kan untuk misalkan sholat atau tidak, iya nggak? Ya kan? Walaisu mujbarina ala ma yaqulun, dan mereka tidak dipaksa untuk melakukan apa yang mereka ucapkan. Nggak ada yang terpaksa. Wa aidan Allahu bayyana annahu la yarda li ibadihil kufr. Jadi begini Bapak ya. Jadi mereka ini Allah Syekh ini menjelaskan bantahan pada mereka. Jadi dengan apa bantahan pada orang-orang musyrik yang menyatakan ya apa kami melakukan syirik musyrik karena apa? Ini sudah ditakdirkan Allah. Maka Syekh menyatakan enggak ada alasan. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada mereka pilihan. Bisa milih melakukan syirik atau tidak. Allah memberikan mereka kemampuan beribadah pada Allah dan kemampuan untuk itu apa menyekutukan Allah. Dan Allah juga memberikan kepada mereka kekuatan dan menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan jalan keburukan. Maka tidak ada alasan mereka menyekutukan Allah dengan alasan terpaksa. Jelas Bapak ya? Ya, dan kata Syekh, dan Allah juga sudah menjelaskan bahwa Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekafiran. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 7, wala yarda li ibadihil kufr. Allah tidak ridha kekafiran terjadi pada hamba-hambanya. Artinya kalau ada hamba-hambanya ingin berbuat kafir, Allah tidak ridha, tidak suka. Tahu apa ya? Nih, wa in kana qaddara wa sya'u falaysa min lazimil qadar ar-ridha. Walaupun kita tahu Allah menakdirkannya, menghendakinya, tapi bukan tidak mesti sesuatu yang Allah takdirkan berarti Allah ridhai. Jelas apa ya?
Tidak mesti Allah takdirkan berarti Allah ridhoi. Contohnya begini. Ya, seperti ini kasus Bapak yang sekarang lagi viral nih. Seorang wanita diperkosa lalu dibunuh. Ini takdirkan Allah tidak? Ada semangat. Ditakdirkan Allah tidak? Nggak ditakdirkan? Hah? Gimana? Takdirkan nggak, Rahmat? Ditakdirkan Allah tidak? Takdirkan Allah. Pertanyaan, apakah Allah suka dengan perbuatan tersebut? Enggak kan? Artinya apa yang Allah takdirkan tidak mesti Allah cintai. Sebagaimana yang Allah cintai tidak mesti terjadi. Tidak mesti Allah takdirkan. Jelas ya? Contohnya, segala yang Allah apa yang Allah takdirkan tidak mesti Allah cintai. Contohnya tadi, terbunuhnya seorang wanita diperkosa lalu dibunuh. Ini sudah Allah takdirkan kan? Tapi apakah Allah cinta perbuatan tersebut? Nah, Allah murka kepada orang yang melakukan demikian. Nah, ini contoh apa yang Allah takdirkan tidak mesti Allah cintai. Dan ada juga contoh apa yang Allah cintai tidak mesti terjadi. Contohnya begini, orang kafir masuk Islam, ini Allah cintai tidak? Ya, contohnya Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib masuk Islam, ini Allah cintai tidak? Cintai kan? Allah sukai kan? Tapi kenyataannya apakah terjadi? Enggak, ternyata Abu Thalib matinya kafir, tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini Bapak, kalau kita ketahui apa yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Sebagaimana apa yang Allah cintai belum tentu Allah takdirkan. Ya, jelas Bapak ya? Jadi Allah tidak ridho dengan kekafiran walaupun Allah takdirkan memang. Ya, kekafiran ada, tapi tidak Allah ridhoi ya. Dan kata Syekh, tidak mesti konsekuensi dari takdir berarti Allah ridho. Allah yuqaddirul kufr wa huwa yubghidhu. Allah menakdirkan terjadinya kekafiran, tapi Allah membenci kekafiran. Kenapa Allah takdirkan ada kekafiran? Bukankah kekafiran buruk? Min ajli an yatamayyazan nasu ba'dhum min ba'd, supaya jelas perbedaan antar sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Wa yatamayyazu shadiqu minal kadhib, supaya jelas mana orang yang jujur, mana orang yang dusta. Wa yatabayyanul mu'minu minal kafir, supaya jelas mana yang mukmin, mana yang kafir. Wa yatamayyazul munafiqu minal mu'minis shahih, supaya jelas mana seorang munafik dan mana seorang mukmin yang benar-benar beriman. Nah, itu Bapak ya. Ya, sama seperti pertanyaan beginilah. Iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Ini. Allah. Iblis makhluk yang buruk, Pak. Kok Allah menciptakan yang buruk? Gimana tuh? Kenapa kira-kira? Iblis makhluk yang jahat tidak? Jahat. Jahat. Kok Allah menciptakan makhluk yang jahat? Coba kita pikirkan. Allah menakdirkan terjadi pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, ini dan berbagai maksiat. Kenapa? Kan buruk. Apa? Bukan. Ada tujuannya apa? Tujuannya apa? Betul. Itu memang makhluknya buruk Bapak. Iblis buruk nggak? Jahat tidak? Makhluknya, objeknya buruk, tapi perbuatan Allah menakdirkan atau menciptakan iblis ini tidak buruk. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan di baliknya. Di antaranya tadi, Allah ciptakan iblis sebagai ujian bagi manusia. Mana yang mengikuti iblis, mana yang menolak iblis. Nah itu ya, Allah takdirkan adanya tadi pemerkosaan, pembunuhan. Betul, itu buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan demikian tidak buruk. Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya Bapak? Terjadinya musibah yang menimpa wanita yang katanya sampai diperkosa lalu. Apa hikmahnya? Apa kebaikan yang didapat dari situ? Sekilas buruk, kan kasihan ya wanita. Dia tulang punggung keluarga tiba-tiba diperkosa. Gimana ini? Kalau orang yang pendek akal nganggapnya buruk aja. Tapi kalau orang yang beriman pada takdir, wah, memang ini sekilas buruk. Tapi di balik keburukan ini ada kebaikan. Kebaikannya apa kira-kira?
Siapa yang bisa nemukan? Ya pertama, kebaikan bagi orang yang jadi korban. Dengan terkena musibah seperti itu, dosa-dosanya diampuni. Plus bukan si korbannya saja, keluarganya ketika dapat musibah itu lalu sabar, diampuni dosa-dosanya. Bahkan bisa, karena sabarnya bisa Allah masukkan dalam surga. Ini kebaikannya Bapak. Kadang kita kan karena akal kita yang pendek, kadang kenapa dunia isinya seperti ini? Jadi seakan-akan takut hidup di dunia, seakan-akan apa yang terjadi itu buruk, nggak ada baiknya sekali. Padahal di balik semua itu ada kebaikan. Contohnya apa? Tadi bagi korbannya pertama dosanya bisa diampuni. Kalau orang dosanya diampuni, berarti tempatnya di mana? Surga. Gitu lihat tuh. Bagi keluarganya pun begitu. Kalau keluarganya sabar, mendapat musibah anak tercinta meninggal dalam keadaan tragis, dia sabar, menahan hati, lisan tangannya untuk taat kepada Allah, diampuni dosanya, bisa masuk surga. Terus kalau kebaikan bagi orang sekitar apa? Kira-kira ada hikmahnya nggak? Apa hikmahnya? Apa aja sih? Mereka lebih waspada. Itu. Kalau nggak ada kejadian seperti itu, mungkin orang nyantai. Ya kan, ngelepas anak perempuannya keluar malam apa bisa jadi kan, dengan ada ini, berarti saya kalau punya anak perempuan harus dijaga, diawasi, jangan sampai lepas dari pengawasan saya. Dan masyarakat pun jadi lebih waspada lagi, berarti kalau misalkan ada perempuan sendiri harus diawasi, jangan sampai ada laki-laki yang mendekati dia. Nah ini Bapak ya, jadi kita harus yakin segala yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, baik kita ketahui maupun tidak. Cuma karena manusia ini akalnya tidak sempurna, seringnya kadang tidak bisa menangkap hikmah di balik musibah, hikmah di balik bencana. Nah itu Bapak ya, dan masih banyak lagi hikmah di balik takdir Allah. Yang jelas kata Syekh di sini, orang kafir, orang musyrik di zaman dahulu, mereka membantah Allah dengan menggunakan takdir. Maksudnya apa? Kami melakukan gini kan sudah ditakdirkan Allah. Kami berbuat kafir begini karena takdir Allah. Kami tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Maka Allah bantah mereka. Tidak. Kalian punya pilihan, kalian punya kehendak. Kalian bisa kafir, bisa beriman. Kalian bisa berjalan menuju surga, kalian berjalan menuju neraka. Tinggal kalian pilih saja. Kalau kalian mau bahagia, jalanlah menuju surga. Kalau kalian ingin sengsara, silakan berjalan menuju neraka. Tidak ada yang terpaksa. Jelas Bapak ya? Lalu kata Syekh di sini, "Fallahu qaddara hadhil umural makruhah li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala." Allah menakdirkan berbagai perkara yang dibenci tadi karena hikmah yang ada pada diri Allah. Ada karena kebijaksanaan yang ada pada diri Allah. Ya seperti terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Ini Allah menakdirkan perkara yang dibenci seperti ini. Perkara dibenci nggak? Pembunuhan, pencurian, ya nggak? Apa ada manusia yang, oh saya seneng kok kalau rumah saya dicuri? Ada. Oh saya seneng kok ada orang yang terbunuh? Nggak mungkin. Semua perkara yang dibenci ini Allah takdirkan karena adanya hikmah, kebijakan yang ada pada diri Allah. Ma qaddaraha abatha. Allah tidak menakdirkan dengan sia-sia. Begitu saja, nggak mungkin. Warattabal jazaa ala af'alihim allati yaf'aluna bi ikhtiyarihim. Dan Allah memberikan balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pilihan mereka sendiri. Artinya begini Bapak, Allah yang takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Ini harus kita ingat dan kita camkan baik-baik supaya kita selalu husnudzon kepada Allah dan selalu memuji Allah dalam segala hal. Sekali lagi Bapak, apa yang Allah takdirkan pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Apapun itu, termasuk musibah. Ketika kita dapat musibah, pasti ada sebabnya, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Sebabnya apa? Sebab datangnya musibah, bencana, dosa, itu diantaranya. Tujuan Allah mengirim musibah apa? Menghapus dosa. Hikmahnya apa? Dengan itu orang menjaga diri dari dosa. Jadi banyak hikmahnya ya. Dengan ini kita selalu memuji Allah. Nggak ada dalam lisan kita, Allah itu kejam, Allah adil. Na'udzubillah min dzalik.
Kalau orang sudah menyatakan Allah kejam adil, ini sama saja sudah menghina Allah. Dan menghina Allah, sepakat para ulama, mengeluarkan seorang dari Islam. Hati-hati ya, maka harus selalu belajar tauhid Bapak ya, supaya kita bisa menjaga lisan, hati, dan perbuatan kita. Nah, sekali lagi, apa yang Allah takdirkan pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Ini yang perlu kita yakini. Kita tidak menyatakan, kenapa Allah menakdirkan terjadinya pembunuhan? Oh, karena Allah berkehendak demikian. Ada sebabnya? Nggak ada. Ada tujuan? Nggak ada. Ada hikmahnya? Nggak ada. Ini pendapat yang benar apa salah? Salah lah, batil. Ya, karena kalau Allah melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu tanpa sebab, tujuan, dan hikmah, ini sama saja, maaf Bapak, seperti kita menyamakan Allah dengan orang yang punya gangguan jiwa. Atau bahasa kasarnya orang gila. Karena orang gila, Bapak, ketika melakukan sesuatu tanpa sebab, tujuan, dan hikmah. Ini misalkan gini Bapak, kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada orang gila. Kita ketika jamaah ruku, dia ikut ruku. Kira-kira ketika dia ruku, ada sebabnya? Ada niat? Nggak ada, kadang datang sambil ruku, ikut ruku. Nanti orang lain tahiyat, ikut tahiyat ya. Orang gila ketika melakukan sesuatu tanpa niat, tanpa sebab dan tujuan. Ya tidak? Ini maksudnya ketika dia sedang gilanya, kalau sedang waras tentu beda. Kalau kita nyaksikan ada orang gila, dia ikut sholat, jangan merah. Dia kadang melakukan sesuatu tanpa niat. Nah, kalau kita katakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa sebab, tujuan, dan hikmah, ini namanya celaan bagi Allah. Karena kita secara tidak langsung menyamakan Allah dengan gila, na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak, apa yang Allah takdirkan pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya ya. Nah, ini lalu kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi Allah membalas mereka, orang-orang musyrik, membalas perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pilihan mereka. Walidzalika, kata Syekh, walidzalikal majnun wal ma'tur wal mukrah wan na'im la yu'akhadun. Karena itu orang gila, orang akalnya tidak normal, maktuh itu idiot. Nah, orang gila, orang idiot, orang dipaksa, dan orang tidur tidak dapat hukuman. Iya tidak? Misalnya gini Bapak, orang gila, misalkan tiba-tiba mukul orang, kena hukuman. Dalam, saya yakin dalam undang-undang di negara kita pun polisi nggak kena kan orang kayak gini kan? Karena gila, nggak waras kan. Begitu juga orang yang maktuh itu idiot, akalnya nggak sempurna. Kalau melakukan dosa, nggak kena hukuman ya. Begitu juga orang terpaksa. Terpaksa itu begini Bapak, kasusnya contohnya gini. Saya berikan contoh yang disebut terpaksa itu begini. Misalkan saya dalam keadaan berdiri begini, tiba-tiba datang dua orang, memegang dua tangan saya. Atau tiga orang lah, memegang dua tangan saya. Lalu salah satunya yang ketiga menaruh pisau di tangan saya, diginikan, lalu tangan saya diarahkan menusuk sapi milik orang lain. Terluka sapi ini, bahkan mati. Pertanyaan saya, dosa nggak? Dosa, Rahmat? Kenapa? Terpaksa kan? Orang terpaksa mana dosa? Jelas Bapak ya? Karena saya memang terpaksa. Nah, yang seperti ini nggak dapat hukuman Bapak ya. Ini yang dipaksa, bukan terpaksa tuh gini. Kamu tusuk sapi itu, kalau nggak saya pukul. Ini nggak terpaksa namanya. Terpaksa tuh nanti resikonya bakal mati gitu loh. Itu baru terpaksa Bapak ya. Tapi kalau cuma diancamannya, ayo tusuk sapi itu, kalau nggak nanti kamu nih. Nah, itu nggak terpaksa. Nah, terpaksa membunuh orang gimana Ustaz? Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kalau kita dibunuh Ustaz? Nggak, tetap nggak boleh. Lebih baik nyawa kita dihilangkan daripada dalam Islam nggak diberikan uzur, maaf, untuk menumpahkan darah orang lain untuk menyelamatkan darah sendiri. Dalam Islam nggak boleh. Dan itu nggak ditolerir. Apa ya? Jelas Bapak ya, nggak boleh kita membunuh orang lain dengan alasan terpaksa. Kalau kamu nggak bunuh dia, kamu yang dibunuh kan? Jelas Bapak ya? Nah itu, jadi itu yang terpaksa. Lalu berikutnya orang tidur. Orang tidur misalkan Bapak, kasusnya misalkan ada orang ini, seorang tidur, saya lagi tidur. Ada orang samping kan lagi tidur. Loh, kenapa pukul? Orang samping. Dosa tidak saya?
Tidak kan, orang tidur mana tahu kan, nggak sadar kan, ya tidak. Makanya kata para ulama, kalau seorang ibu sedang menyusui anaknya, saking ngantuknya lalu anaknya ketindih, wah, pernah ada kejadian seperti ini, maka si ibu dosa tidak? Tidak, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Jelas Bapak ya? Udah bisa habis ya. Ya udah cukup Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut tentang ini, apa orang-orang musyrik jahiliyah membantah Allah menggunakan takdir. Sallallahu. Apa itu? Terpaksa membela diri kan boleh? Iya boleh. Mas, maksud saya tuh, saya pikir gini, bunuh dia, kalau mas kamu saya bunuh gitu kan? Oh, itu nggak masalah. Artinya begini, kalau misalkan kasusnya gini Pak, kalau misalkan seorang, misalkan contohnya gini, maling masuk ke rumah kita, maling masuk ke rumah kita, dalam Islam kita tidak boleh membunuh malingnya masuk ke rumah kita, nggak boleh. Kewajiban kita kalau bisa tangkap atau diusir. Tapi kalau ternyata maling ini membawa benda tajam, lalu ingin menyakiti kita, lalu kita balas dengan kena duluan dia, lalu mati, dosa nggak? Nggak dosa. Dengan syarat tidak sengaja untuk membunuh. Tapi kalau dari awal, awas masuk ke dalam rumah saya, awas langsung saya tebas, nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak sengaja, dia dalam refleks, ada, malah dia yang dosa. Udah masuk ke rumah orang plus dibunuh, nggak dapat barang curian, malah nyawanya melayang plus kena dosa, ruginya berlipat-lipat ganda. Ya cukup Bapak ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.